Halo Sobat Samuel, nama saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Hari ini agak spesial karena kita akan bahas Quarterly Economic Report. Apa yang terjadi selama 3 bulan ke belakang. Kita akan rangkum hari ini. Ada apa aja? Pertama kita lihat election growth, election effect to growth. Dampak pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi sepertinya cukup menjanjikan. Kita melihat di kuartal 1 ini ada efek euforia yang terjadi selama bulan Februari. Dan itu akan membawa pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 sekitar 5,05%. Tapi euforianya cuma sebentar. Kita akan melihat bahwa efeknya akan fading away di kuartal 2, ketiga, dan keempat. Ya ini bisa dibilang berkah lah selama kuartal 1 ini. Tapi kita juga harus hati-hati bahwa selama ada berkah kita juga harus melihat ada potensi-potensi yang harus diwaspadai. Kedua, kalau kita lihat dari sisi kebijakan moneter. Apa sih yang terjadi selama 3 bulan terakhir? Kita melihat memang kebijakan moneter masih cenderung ketat karena mengikuti apa yang terjadi di The Fed. Mereka masih higher for longer, bahwa Bank Indonesia masih harus mempertahankan suku bunganya di level yang sekarang. Dan itu tentunya cukup mengkhawatirkan buat perekonomian kita ke depan kalau tidak diturunkan. Tetapi ada peluang untuk menurunkan suku bunga karena memang dari sisi international reserve kita melihat betapapun bulan Januari sampai Februari sudah ada penurunan dari sisi international reserve dari 145 ke 144 billion US dollar. Tapi saya rasa kita melihat bahwa ini masih merupakan bantalan yang memadai untuk melakukan kebijakan-kebijakan moneter yang jauh lebih loose ke depannya. Dari sisi kebijakan fiskal, ini ada suatu hal yang tentunya menjadi alarm yang terus disuarakan oleh lembaga-lembaga rating. Salah satunya adalah potensi pelebaran fiskal defisit di tahun 2025. Nah ini yang kemudian harus kita siasati dengan sebenarnya cukup cermat ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini harus melihat dari sisi revenue dan dari sisi spendingnya tidak terlalu membuat defisit fiskal melebar. Caranya bagaimana? Memang pemerintah beberapa waktu yang lalu sempat menyampaikan bahwa dari sisi revenue akan meningkatkan VAT atau PPN, pajak pertambahan nilai di tahun 2025 dari rate-nya 11% menjadi 12%. Tapi kita melihat ini sebenarnya kecenderungannya tidak terlalu bagus untuk revenue karena cenderung inelastik. Dari beberapa pengalaman sebelumnya, kenaikan PPN ini tidak terlalu membantu dari sisi revenue, justru menurunkan dari sisi konsumsi. Nah ini tentunya akan sangat bermasalah untuk middle class. Nah tentunya cara yang paling penting adalah bagaimana cara untuk memoderasi spendingnya. Memang fiskal bisa melebar, bisa kemudian ekspansif, tapi jangan sampai terlalu ekspansif. Kalaupun tidak bisa direm, salah satunya dari sisi revenue jangan menaikkan rate, tetapi memperbaiki keadaan atau sistem perpajakan kita dengan menaikkan tax ratio. Bukan tax rate, tapi tax ratio. Perhitungan kami, 0,5% saja tax ratio itu meningkat, itu bisa menghasilkan 115 triliun, dan artinya potensi defisit kita di tahun depan itu tidak terlalu lebar. 2,5% level yang moderat, dan itu masih bisa dicapai dengan tax rate yang moderat juga. Kenaikan 0,5% itu bisa sangat membantu keadaan defisit kita di tahun 2025. Nah, kalau kita lihat juga beberapa perkembangan terkini selama 3 bulan terakhir, middle class kita sangat terpojok, kantungnya semakin tipis, padahal harga-harga naik, dan ya tentunya ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana middle class ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kalau kita melihat data pinjaman online itu meningkat di tahun 2023 13% ya pertumbuhannya secara rata-rata yang tidak bisa membayar di 30 hari pertama, artinya ada potensi kredit macet di kelompok itu. Nah, 13% dibandingkan dengan 2021 yang kenaikannya atau pertumbuhannya 8%, ini tentunya sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan ya, karena ada sedikit kenaikan dari sisi kemungkinan gagal bayar dari peer-to-peer lending tersebut. Nah, ini juga kemudian sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan middle class selama ini, mereka income-nya tergerus ya harus pinjam online. Nah ini juga harus diperhatikan, dan ini tentunya kalau kita lihat data di bulan Februari, angka inflasi 2,75%, dan baru saja kita juga mendengar bahwa angka inflasi di hari ini, hari Senin tanggal 1 April juga 3% sesuai dengan prediksi kita sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda bahwa ya income-nya stagnan, tetapi ya harga-harga naik terus, makanya middle class terus tergerus pendapatannya. Ini juga harus mendapat perhatian khusus buat pemerintah. Middle class, they are struggling. Nah, kemudian bagaimana outlook-nya ke depan? Kita melihat di market terutama ya, market movement ini cenderung agak contrasting kalau kita lihat dari bond market dan juga equity market. Di bond market ada capital outflow 33 triliun dari mulai bulan Januari sampai Maret.
33 triliun keluar. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya agak alarming. Tapi di sisi yang lain, di equity market justru masuk 26 triliun. Apa sih yang membedakan antara equity market dengan bond market ini? Di bond market, lembaga rating itu kemudian menjadi semacam sinyal ya buat para investor asing untuk melihat keadaan fiskal Indonesia di tahun 2025, yang mana kelihatannya akan ada potensi pelebaran defisit sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan dengan demikian pasar obligasi itu akan cenderung bearish. Itu yang dilihat oleh investor asing, dan itu yang kemudian membuat mereka berbondong-bondong keluar, 33 triliun keluar. Dan itu tentunya menekan rupiah. Rupiahnya sekarang kan kita melihat bahwa rupiah berada di level 15.900-an. Bahkan secara teknis di bulan ini akan beredar di angka 15.940 sampai 16.050. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan, karena once breaching lebih 16.000 ini akan bergerak liar. Makanya saya melihat bahwa ada potensi bahwa Bank Indonesia akan melakukan intervensi sehingga akan mempertahankan rupiah masih di bawah level 16.000. Ya, ketika 16.000 maka itu akan segera diintervensi oleh Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia masih bisa melakukan itu? Bisa, karena international reserve-nya masih memadai. Dan dari sisi equity memang tadi ada capital inflow 26 triliun, tapi kami melihat juga dalam beberapa pekan terakhir ada sedikit potensi capital outflow, cuma memang dari sisi equity market masih jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan bond market. Cuma kita juga melihat bahwa di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 kecenderungan pasar obligasi tentunya akan menjadi jauh lebih baik ya, karena ada potensi-potensi penurunan suku bunga, terutama dari Bank Indonesia yang akan berpotensi menurunkan suku bunganya 50 basis point, terlepas apapun yang terjadi dari sisi the Fed. Nah, kalau kita lihat juga dari pasar obligasi sekarang ini di bulan ke depan mungkin akan bergerak yieldnya antara 6,73 sampai 6,76, akan bisa masuk dan membaik ke 6,63, tetapi ya melihat dari tren sekarang sepertinya agak susah ya untuk mencapai level itu. Sementara dari sisi stok, nah ini juga meskipun tadi kita melihat bahwa potensi yang lumayan besar ya untuk kemudian bullish di tahun ini, tapi kita juga melihat ada potensi yang juga cukup negatif, terutama ketika melihat rupiah yang selalu tertekan, dan ini juga menekan pasar di ISG, dan kita melihat bahwa stock market ini juga masih akan bergerak sideways. Kemungkinan akan berada di 7330 sampai 7375. Hanya saja ada potensi yang negatif ketika itu tidak tercapai ya, target 7330 tadi, itu bisa jadi itu malah akan jauh ke level kritis ya, 7235, dan bahkan jauh lebih dari itu, 7195. Nah, ada potensi melemah dan kita harus berhati-hati, heads up ya. Kita melihat saja bagaimana potensi-potensi saham yang kemungkinan besar masih dominan, seperti saham-saham di sektor finansial dan saham-saham di sektor infrastruktur. Meskipun ya ada beberapa potensi saham yang seharusnya naik sekarang di sektor cyclical, tetapi justru kehilangan momentum. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi, bahwa middle class kita quite struggling dan mereka terus tertekan, sehingga seharusnya kalau kita melihat data-data di sektor cyclical itu seharusnya meningkat selama Lebaran dan Ramadan dan Lebaran ini, tapi justru kehilangan momentum, dan itu artinya pemerintah ke depan harus lebih antisipatif terhadap pergerakan dari middle class ini. Oh ya, sampai jumpa lagi nanti setelah Lebaran, karena pekan depan libur Lebaran, dan ya sampai jumpa dan selamat menikmati liburan.